Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi. What's up bro? Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di video yang keberapa ini? Udah nggak kehitung lagi nih. Oke, kita bakalan belajar. Kayaknya kita mau belajar tentang ini nih, tentang mendapatkan input data dari user. Nah, gitu. Oke, kalau kita belajar tentang, saya contohkan seperti ini ya. Saya mengerjakan salah satu rumus matematika, misalnya rumus bangun datar ya. Saya coba untuk nyari rumus bangun datar. Oke, saya ketemu dengan rumus bangun datar untuk mencari apa nih? Mencari ruas keliling persegi. Jangan. Persegi panjang udah, segitiga setengah kali alas kali tinggi sudah, jajar genjang. Nah, jajar genjang aja kita buat ya. Jajar genjang kok gampang ya, yang agak panjang dikit biar lebih keren. Trapesium. Ini kepanjangan bro. Aduh, nggak jadi deh. Yang lebih layang-layang. Bagaimana layang-layang ini? Oke, ya seperti ini aja. Kita bakalan membuat luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Oke, bro. Nah, sekarang kita akan ngebuat yang namanya program seperti ini dari kasus untuk menghitung layang-layang. Maka dari itu saya membuat satu file di dalam folder bin, klik kanan new, dat file, luas layang-layang, luas layang. Oke, saya buat metode utamanya, dan di sini saya memesan 3 variabel. Urutannya adalah seperti ini ya. Ini pemesanan variabel. Ya, urutannya pemesanan variabel. Boleh langsung diberikan nilai, boleh juga tidak. Ini baru pemberian nilai variabel. Kemudian prosesnya apa, baru cetaknya seperti apa. Jadi ini algoritmanya. Jadi saya harus memesan variabel dulu, kemudian variabel tersebut saya berikan nilai, dan baru saya proses. Setelah saya proses baru saya cetak. Gitu ya. Oke. Variabelnya apa saja yang dibutuhkan dari rumus tadi? Kalau dari rumus ini variabelnya ada berapa? Ayo, ada 3. Nah, 3 ya, yaitu luas 1 variabel, kemudian diagonal 1 dan diagonal 2. Setengah tidak masuk ke dalam variabel karena memang dia sudah masuk ke dalam nilai absolut, nilai baku. Tapi kalau setengah ingin kalian masukkan ke dalam variabel, boleh juga. Tapi disarankan menggunakan konstan. Ya, kenapa? Karena setengah ini tidak bisa kita ubah nantinya. Nah, namun setengah ini nggak saya masukkan variabel ya. Jadi saya nulisnya seperti ini. Saya pesannya adalah variabel diagonal 1, diagonal 2, dan variabel luas. Nah, ini boleh, penulisan seperti ini boleh ya teman-teman ya. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai yang tidak ditentukan, itu kalian boleh dalam bentuk satu baris, yaitu var spasi diagonal 1, koma diagonal 2, koma luas, itu boleh. Kemudian pemberian nilai untuk masing-masing, katakanlah saya membuat diagonal 1 ini saya kasih nilai 10, katakanlah. Ini hanya contoh. Diagonal 2 saya kasih nilai 20. Kemudian luasnya kan kita nggak tahu nih, jadi pertanyaan, ya kan? Nah, luasnya ditanya di proses, yaitu luas sama dengan setengah dikalikan ya, dikali dengan diagonal 1 dan dikalikan dengan diagonal 2. Nah, ini prosesnya. Sedangkan cetak adalah hasil berarti print seperti ini ya. Hasil luas layang-layang adalah dolar luas. Nah, kayak gini ya, kayak kawan-kawan ya. Ini kalau saya letakkan di mana nih saya letakkan?
Gimana nih? Nah, jadilah. Nah, saya runkan aja, saya jalankan iklanan luas layang-layang. Hasilnya adalah hasil luas layang-layang adalah 100. Ya, 100. Jadi kalau misalnya 110 dikali dengan 20 dibagi 2, 100. Oke. Di sini teman-teman semuanya, diagonal ini tidak bisa kalian atur tidak bisa kalian isi ketika program dijalankan. Artinya nilai diagonal 1 dan diagonal 2 sudah kita patokkan, sudah kita bakukan di dalam program. Maka bagaimana kalau diagonal ini menjadi sebuah pertanyaan kepada si user? Misalnya, tolong dong masukkan nilai diagonal 1. Nah, kita masukkanlah 10. Tolong dong dimasukkan nilai diagonal 2. Nah, masuknya 20 dan seterusnya. Nah, untuk itu makanya saya buat tadi aturannya adalah menerima nilai dari user. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat satu file ya, file di klik kanan new .file. Saya kasih nama adalah input user. Nah, di input user ini saya coba untuk menanyakan nilainya itu bukan saya tetapkan di sini. Diameter kok diagonal. Diameter 1 ini tidak saya tentukan di sini. Tapi yang menentukan adalah orang yang menjalankan. Berarti di sini saya coba untuk membuat metode utamanya. Kemudian saya tulisnya adalah print. Saya kasih nama, misalnya masukkan nama Anda. Berarti masukkan nama Anda berarti orang yang menjalankan yang akan memasukkan, bukan saya yang menulisnya. Sebelumnya saya menuliskan itu adalah seperti ini ya. Nama saya adalah Mustafa Lutfi. Nah, sekarang pertanyaan ini bukan saya mengetik, tapi orang yang menjalankan. Maka saya harus membutuhkan satu library lagi untuk mengambil nilai, yaitu library-nya import adalah .io. Ya. Kemudian kita memanfaatkan function yaitu stdin. Stdin itu berarti standar input. stdin.readLineScenes. Nah, .readLineScenes. Di sini .readLineScene ini nanti menjadi sebuah penginputan yang penginputan tersebut akan direcode oleh si variabel nama. Jadi jadinya kayak gini. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah, nah, dia meminta penginputan. Penginputan ini yang bertugas adalah si standar input. Ketika saya menuliskan nama saya Mustafa Lutfi, kemudian saya enter. Pada saat saya enter, nama yang saya ketikkan ini akan disimpan oleh variabel nama. Ya, ketika saya enter akan disimpan oleh variabel nama. Nah, kemudian supaya lebih lanjut, supaya lebih paham selanjutnya, saya akan mencetak nama variabel nama saya. Hai, nama saya adalah $nama. Oke, kalau saya jalankan hasilnya jadinya seperti ini. Masukkan nama saya, nama Anda. Oke, saya masukkan nama saya, Mustafa Lutfi. Kemudian saya enter jadinya, hai, nama saya adalah Mustafa Lutfi. Artinya, variabel nama menyimpan nilai yang diketikkan oleh si pengguna. Ya, seperti ini. Yang perlu diketahui adalah stdin readLine ini selalu menyimpan dalam bentuk string. Ya, dalam bentuk string. Walaupun Anda memasukkan dalam bentuk umur, misalnya dalam bentuk angka, misalnya nama saya adalah 86, enter. Yang ditampilkan itu adalah dalam bentuk string. Ya. Berarti kalau saya membuat untuk melanjutkan layang-layang ini layang-layang, saya akan membuat sebuah pertanyaan di sini, pemberian input. Oke, berarti ini pemberian input variabel ini saya hapus, saya digantikan sebuah pertanyaan. Masukkan nilai diameter 1. Oke. Kemudian D1 adalah stdin atau meminta nilai dari, nah, nggak muncul stdin, kita buat import dulu. Sorry. Oke. Saya buatnya stdin.readLine. Oke ya. Tadi kan saya bilang adalah ini selalu mengambil nilai dalam bentuk string. Berarti kalau di sini dalam bentuk var terus dituliskan 8 misalnya atau angka berapa, nanti hasilnya kayak apa? Kita lihat yang kedua, masukkan nilai diameter kedua.
Saya buat D2 adalah stdin dari read line. Oke, sekarang saya jalankan ya. Berarti di sini nanti luas akan memproses apa yang saya masukkan di D1 dan apa yang saya masukkan di D2. Saya jalankan dulu luas layang-layangnya. Oke, masukkan nilai diameter 1, saya masukkan 10, kemudian saya masukkan nilai 20. Hasilnya apa? Hasilnya adalah error. Ya, kenapa demikian? Dibilang adalah type string is not a subtype of type number. Jadi, kamu di sini atau di sini proses ini memproses nilai number. Sedangkan nilai yang dihasilkan dari pengambilan inputan dari user selalu menghasilkan string. Bagaimana solusinya? Maka lakukan sebuah konversi. Nah, di sini kita akan membahas tentang konversi. Maka kalian perlu membuat konversi. Konversi itu logikanya kayak gini ya. Kamu memproses dalam satuan meter. Sedangkan yang diketahui adalah kilometer. Apa yang dilakukan? Kamu harus mengkonversi dari kilometer ke meter. Begitu ya, jelas ya. Begitu juga ini. Nilai yang didapat itu dalam bentuk string. Ya, nilai yang didapat dalam bentuk string. Sedangkan yang kita perlukan itu dalam bentuk number. Ya, dalam bentuk number berarti bisa jadi integer ataukah double karena saya menggunakan kata kunci var. Maka kita perlu mengkonversi. Konversinya kemana? Oke, karena di sini ada namanya proses double, maka saya akan mengkonversi ke double. Cara mengkonversinya adalah seperti ini. Double dot parse, buka kurung tutup, baru apa? Baru stringnya tadi itu. Nah, dalam konteks kasus kita yang menjadi string adalah ini ya, maka ini saya cut dulu, saya masukkan jadi double parse double. Oke, begitu juga di sini saya akan mengcutnya ini dan saya akan tambahkan dengan perintah double dot parse double. Berarti apapun yang saya masukkan dalam bentuk angka akan dikonversi dia dalam bentuk double. Mari kita lihat hasilnya. Masukkan nilai diameter 1, saya masukkan 10 dan saya masukkan adalah nilai diameter 2 adalah 20. Hasilnya adalah hasil luas layang-layang Anda adalah 100. Nah, begitu teman-teman semuanya. Itu cara kita menambahkan inputan dari user. Nah, Mas, bagaimana kalau saya konversi dalam bentuk integer? Kalau dalam bentuk integer berarti int.parse dalam kurung yang string Anda. Seperti ini ya. Jadi kita tinggal mengubah dari double menjadi integer, dari double menjadi integer. Nah, begini aja cukup mudah. Ya. Nah, kalau ini saya jalankan, ya, kalau misal penasaran jadinya apa yang terjadi? Oke. Dan hasilnya adalah 50. Nah, mungkin ini teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua memberikan pemahaman tentang menerima input dari pengguna. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat kesempatan untuk belajar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye.